Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Sanjaya Dirgantara Kaum Pemuja Setan. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sanjaya Dirgantara Kaum Pemuja Setan. Si pengung nurah dewa Tentanya dan bila tebal Malam itu langit terlihat begitu cerah, sangat sunyi hingga membuat hati siapapun terasa begitu damai. Namun semua itu tidak berlaku di sebuah rumah paling besar di desa Jatayu. Rumah tersebut adalah kediaman Trajatayu, salah satu terabangsawan yang bersekutu dengan kerajaan Indraloka. Suasana di pendopo utama rumah besar itu begitu tegang. Seorang parubaya berumur sekitar 60 tahun berdiri di antara orang-orang yang membungkuk di hadapannya. Dia adalah Ki Reksa Jatayu, pemimpin dari Trajatayu, yang terkenal akan kepandaian ilmu bela diri dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Saat ini di hadapan Ki Reksa Jatayu, para anak buahnya dari berbagai wilayah berkumpul di pendopo utama untuk membahas satu hal. Kalian sudah mendengar Panji Wongsowangi sudah lululanta. Padepokan aliran putih sudah berani melakukan perlawanan dan berlindung di bawah naungan Astana Karang. Tidak ada yang berani berbicara sebelum diberi perintah olehnya. Mereka semua hanya mengangguk tanpa berbicara sedikit pun. Ki Reksa Jatayu adalah tipikal orang yang tidak mentoleransi segala hal. Dengan mudahnya dapat merenggut nyawa mereka kapanpun dirinya mau. Gentakan kakinya yang dialiri tenaga dalam tingkat tinggi. Lantai pendopo hancur seketika. Orang-orang yang berada di sana terkejut sekaligus takut jadi korban pelampiasan amarah pemimpin mereka. Harga diriku diinjak-injak karena kejadian ini. Para terabangsawan lainnya menyalahkanku. Hawa intimidasi dari pancaran amarah Ki Reksa Jatayu begitu terasa. Selama ini Panji Wongsowangi adalah salah satu kaki tangannya. Dirinya yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak buahnya itu, sehingga Ki Reksa Jatayu disalahkan oleh para terabangsawan. Padahal dirinya sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Amarah Gusti Prabu Indraloka sudah tak terbendung. Dirinya ingin secepatnya meluluhlantahkan Astana Karang. Pria tua itu memperhatikan satu persatu anak buahnya yang masih dalam sikap tertunduk hormat. Itu artinya kalian harus mencarikan tumbal untuk mempercepat ritual gerbang jagat Ingon. Dirinya menoleh ke arah salah satu anak buahnya yang memimpin wilayah Bukti Antang. Seorang wanita parubaya berpenampilan lusuh yang dikenal dengan nama Nyai Kalang Mayit. Nyai Kalang Mayit, Sendikodawo Gusti. Kuperintahkan dirimu dan Cakar Hitam untuk merebut anak bernama Ayu Nerang. Anak itu sangat berharga. Tubuhnya sebanding dengan 100 nyawa manusia. Pemuda berpakaian merah yang dipanggil Cakar Hitam menoleh sinis ke arah Nyai Kalang Mayit. Mohon ampun Gusti, jika hanya untuk merebut anak tulang wangi itu dari Patih Kumbaya, aku saja sudah cukup untuk melakukannya. Kesaktian pemuda itu memang tidak bisa dipandang bulu di usianya yang baru beranjak 25 tahun. Kepandaiannya dalam ilmu bela diri dan ilmu kanuragan sudah sangat tinggi. Kata-kata pemuda itu membuat Nyai Kalang Mayit tampak berang. Matanya menatap sinis ke arah pemuda sombong itu. Tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya.
Agaknya ia harus menahan gejolak amarah di hadapan Ki Reksa Jatayu. Aku tahu kesaktianmu cukup hebat, Cakar Hitam. Tapi aku tidak ingin ada kegagalan dari tugas yang aku berikan pada kalian. Untuk itu aku mengutus kalian berdua untuk mengurus anak tulang wangi itu. Cakar Hitam hanya bisa menunduk patuh jika suara Ki Reksa Jatayu sudah meninggi. Tidak ada yang bisa membantahnya lagi kecuali orang itu siap kehilangan nyawanya. Sendiko tahu, Gusti. Setelah mendapatkan perintah dari Ki Reksa Jatayu, Nyai Kalang Mayit dan Cakar Hitam segera melesat pergi. Hanya dalam sekejap mata kedua orang itu sudah menghilang dari sana. Ilmu peringan tubuh mereka sudah mencapai titik tertinggi, sehingga pergerakannya sangatlah cepat. Sementara itu Ki Reksa Jatayu memberi perintah pada anak buahnya yang lainnya untuk mencari tumbal lainnya di wilayah masing-masing. Raja Indraloka tidak ingin kecolongan lagi. Rencana yang sudah dibuat selama puluhan tahun jadi terhambat akibat teruntuhnya Panji Wongsowengi. Dirinya juga tidak pernah membayangkan kalau ada orang yang bisa menandingi kesaktian Ki Brajakumbah. Hal itu juga membuatnya khawatir sekutunya hilang lagi. Bahkan sebuah sayembara diedarkan oleh pihak kerajaan untuk menemukan orang yang sudah mengalahkan Panji Wongsowengi. Di sebuah kedai makan yang terletak di desa Muara, seorang pria berjubah hitam baru saja turun dari kuda yang ditungganginya. Ayo turun, kita isi perut dulu, kau pasti lapar bukan? Seorang anak gadis berusia 10 tahun yang sejak tadi menahan rasa lapar merentangkan kedua tangannya. Pria berjubah itu menggendongnya turun dari kuda. Paman Kumbaya memang paling mengerti, ucap anak perempuan itu pada pria berjubah yang dirinya panggil Paman Kumbaya. Kedai makan yang mereka singgahi tidak begitu ramai. Hanya beberapa orang saja yang tampak sedang istirahat sambil menyantap menu spesial ayam ingkung. orang itu makannya lahap sekali, Paman. Pasti ayam ingkungnya enak. Anak gadis itu menelan ludah melihat seorang pemuda berbaju putih yang duduk seorang diri menyantap satu ekor ayam ingkung. Paman akan pesankan untukmu. Anak gadis itu tampak senang. Dirinya segera duduk di salah satu meja yang tidak jauh dari meja pemuda berbaju putih itu. Sementara Paman Kumbaya segera memesan makanan. Melihat lahapnya pemuda berbaju putih menyantap ayam ingkung membuat gadis berusia 10 tahun itu menelan ludah beberapa kali. Pandangannya tak lepas dari ayam ingkung spesial yang dimakan pemuda berbaju putih. Pemuda itu seketika tersadar kalau ada sepasang mata kecil yang memperhatikan. Dirinya berhenti menyantap makanan lalu mengikuti arah pandang anak gadis itu yang tertuju ke arah ayam ingkung. Tanpa basa-basi dengan baik hati dipotongnya ayam itu lalu menawarkannya pada anak gadis yang sejak tadi memperhatikan dirinya. Agaknya pemuda itu tahu kalau anak itu pasti sedang kelaparan. Maka dari itu dirinya menawarkan sepotong paha atas ayam ingkung miliknya. Ini, makanlah. Tidak, Paman. Aku juga sedang memesan ayam ingkung. Anak gadis itu menolak ayam ingkung pemberian pemuda berbaju putih itu. Namun pandangannya yang terpaku pada ayam ingkung tidak bisa membohongi bahwa gadis itu menginginkannya. Sudahlah, tidak perlu sungkan. Sambil menunggu makananmu siap, dirimu bisa makan ini dulu. Sambil menelan ludah, anak itu menerimanya. Rasa lapar yang sudah tak tertahankan membuatnya tidak bisa menolak ayam ingkung spesial itu. Terima kasih banyak, Paman. Pemuda itu hanya tersenyum lalu berbalik ingin kembali ke mejanya, namun terhenti ketika anak gadis itu kembali berucap, Ular putih itu sangat lucu. Entah apa yang dimaksud, yang pasti kata-kata anak itu membuat pemuda berbaju putih tampak terkejut setelah mendengarnya. Dirinya hanya melirik dan tersenyum lalu kembali ke mejanya. Hendo, kamu makan ayam siapa? Dari paman yang di sana. Kamu jangan sembarangan menerima sesuatu dari orang lain tanpa sepengetahuan paman. Tapi orang itu baik, Paman. Aku tidak merasakan kejahatan di dalam dirinya. Paman Kumbaya hanya bisa menghela nafas. Jika gadis itu sudah mengatakan hal tersebut, tandanya memang pemuda yang memberinya sepotong ayam ingkung itu adalah orang yang baik hati.
Ketika Paman Kumbaya dan anak gadis berusia 10 tahun itu sedang menyantap ayam ingkung pesanannya, dari arah luar kedai makan terdengar derap langkah kaki kuda. Tampaknya tidak hanya satu kuda. Sial, mereka tahu aku di sini. Gumam Paman Kumbaya yang segera berdiri dari duduknya. Daun pintu kedai makan itu terhentak keras akibat tendangan beberapa orang yang baru saja tiba. Ada sekitar 5 orang berpakaian serba hitam dengan golok di pinggangnya. Semua pengunjung kedai terkejut dibuatnya, termasuk pemuda yang duduk seorang diri di meja paling pojok. Kelima orang itu mengedarkan pandangan, lalu terhenti saat melihat Paman Kumbaya yang sedang menyantap makanan bersama gadis itu. Kali ini kau tidak akan bisa lari lagi, Patih Kumbaya. Ditariknya golok di pinggang kelima pria itu. Tampaknya mereka memang sudah mengincar Paman Kumbaya dan anak gadis itu. Belum apa-apa sudah menarik golok dan menyerang Paman Kumbaya. Ayo kita pergi dari sini. Buru-buru digendongnya anak gadis itu, lalu menendang meja makan dengan tenaga yang dialiri pengerahan tenaga dalam. Meja kayu itu melayang ke arah 5 orang yang ingin menyerang dirinya. Tanpa berlama-lama, Paman Kumbaya melompat dari meja lainnya menuju celah jendela yang terbuka untuk melarikan diri. Jangan lari ke barat. Kelima orang itu mengejar dari 2 arah. 2 orang melalui jendela, sementara 3 lainnya menuju jendela bagian luar. Namun dengan pengerahan ilmu peringan tubuh tingkat tinggi Paman Kumbaya, dirinya dapat dengan mudah menunggangi kudanya dan melesat pergi dari sana. Jangan biarkan dirinya lolos. Buru-buru mereka menuju kuda yang ditaruh di depan kedai makan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kuda yang sebelumnya mereka tunggangi sudah berlari ke berbagai arah. Siapa yang berani melepaskan kuda-kuda kami, ya? Bentak salah satu dari mereka sembari mengacungkan golok. Kuda-kuda itu sudah kelaparan, jadi aku melepaskannya supaya mereka bisa makan rerumputan. Seorang pemuda muncul dari arah balik pohon tempat mereka mengikat kuda. Itu adalah pemuda berbaju putih yang sebelumnya memberi ayam ingkung pada anak gadis itu. Siapa kau berani mencari masalah dengan kami? Aku bukan siapa-siapa, hanya kebetulan berada di sini dan melihat kuda yang kelelahan. Lagi pula, kenapa kalian sampai mengincar 2 orang tadi? Bukan urusanmu ke barat. Agaknya pemuda berbaju putih itu tahu kalau mereka memiliki niat buruk pada anak kecil tadi. Melihat dari sifat temperamen mereka yang langsung menyerang bersamaan. Namun pemuda itu masih tetap tenang, tidak ada rasa takut sedikit pun meski lawannya 5 orang bersenjata. Dari cara mereka menggunakan golok juga sudah terlihat kalau mereka juga menguasai ilmu bela diri. Satu tebasan mengarah ke kepala pemuda itu dengan keras. Akan tetapi dengan lincahnya pemuda berbaju putih itu berkelit melompat mundur. Serangan datang dari berbagai arah. Tebasan dari 5 orang itu terus menghujami pemuda tersebut. Tidak ada satupun dari serangan mereka yang berhasil mengenai pemuda itu. Bahkan hingga kelima orang berpakaian serba hitam itu kelelahan, agaknya mereka sadar pemuda yang mereka hadapi memiliki ilmu peringan tubuh yang tinggi. Apa kalian sudah selesai? Setan alas. Kelima orang itu semakin berang dibuatnya, jurus-jurus mematikan kembali dilancarkan. Tapi tetap saja mereka bahkan tidak mampu mengimbangi pergerakan pemuda berbaju putih itu. Kenapa kalian mengincar anak gadis itu? Bukan urusanmu. Baiklah kalau begitu, mungkin aku harus sedikit memaksa untuk mendapatkan jawaban. Kali ini pemuda itu bersiap untuk menyerang balik. Hanya dengan 1 kali hentakan kaki yang diperkuat pengerahan tenaga dalam, pemuda itu bergerak dengan cepat melesat bagi bayangan putih yang sulit ditangkap mata. Pukulan keras mengenai dada 3 orang dari lawannya. Tubuh mereka terpelanting menabrak pepohonan. Pukulan bertenaga dalam tingkat tinggi itu berhasil menumbangkan mereka hanya dengan 1 kali serangan. 2 orang lainnya terkejut dibuatnya.
Mereka ingin melarikan diri, tapi pemuda berbaju putih itu tidak membiarkannya lari begitu saja. Dirinya melompat lalu berputar 2 kali di udara. Dengan keras tendangan pemuda itu mengenai 2 orang yang ingin melarikan diri. Mereka terkapar di tanah dengan cairan merah yang keluar dari mulut mereka. Pemuda itu menghampiri salah satu dari mereka yang sekiranya masih dapat berbicara. Sekarang katakan padaku, kenapa kalian mengincar kedua orang tadi? Pemandangan di Bukit Antang sungguh indah, dihiasi kabut tipis yang menyelimuti puncaknya. Cahaya matahari pagi menjemburat dari balik bukit, membuat suasana pagi itu terasa lebih indah. Suasana itu semakin semarak oleh kicauan burung bernyanyi menggugah seluruh isi alam. Namun semua keindahan itu tiba-tiba dirusak oleh suara-suara teriakan keras dan ledakan dahsyat yang mengguncangkan bumi. Sepertinya suara-suara itu datang dari sebelah barat Bukit Antang yang berbatu dan dipenuhi jurang serta tebing-tebing terjal yang rapuh. Tampak debu mengepul membumbung tinggi ke udara, membuat pemandangan indah gunung itu agak terganggu. Dari kepulan debu itu terlihat 2 orang yang berkelebat saling sambar bagai 2 ekor burung elang berebut bangkai seekor kelinci. Motor gue! Tiba-tiba saja salah seorang yang mengenakan baju biru ketat menghentakkan tangan kanannya di depan. Dan hampir bersamaan waktunya lawannya yang mengenakan baju merah menyala juga mengibaskan tangannya ke depan. Tak pelak lagi 2 pasang tangan beradu keras, maka terjadilah satu ledakan dahsyat bagai letusan gunung. Orang yang mengenakan baju biru terpekik tertahan. Tubuhnya terpental ke belakang sejauh 3 meter. Sebongkah batu cadas yang cukup besar hancur berkeping-keping, terlanda tubuhnya yang besar dan tegap berotot itu. Sedangkan orang yang mengenakan baju merah bergambar cakar hitam pada punggungnya tampak berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Orang yang mengenakan baju biru itu berusaha bangkit berdiri tapi belum juga bisa bangkit. Orang yang mengenakan baju merah sudah melompat sambil berteriak keras menggelegar. Satu pukulan keras mendarat telak di dada orang berpakaian biru itu sehingga kembali terjungkal keras ke tanah berbatu. Beberapa kali dia bergulingan, sedangkan lawannya langsung memburu cepat sebelah kaki kanannya mendarat tepat di dada. Satu jeritan panjang melengking tinggi menyertai orang berbaju biru itu terbang ke akhirat. Hanya sebentar tubuhnya mampu menggelijang, sesaat kemudian nyawanya telah melayang dari tubuhnya. Tampak dadanya remuk terinjak, darah mengalir keluar dari mulut yang terbuka lebar. Sedangkan orang yang berbaju merah melompat mundur dipandangi mayat lawannya dengan sinar mata liar. Sambil meninggalkan suara tawa lepas menggelegar, orang berbaju merah bergambar naga pada punggungnya itu melesat cepat bagi kilat meninggalkan lereng Bukit Antang sebelah barat. Sungguh luar biasa, dalam waktu sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Hanya suara tawanya saja yang masih terdengar dan lambat laun mulai menghilang terbawa angin pagi. Tak ada yang menyaksikan kejadian itu kecuali seorang gadis kecil yang melihat semuanya dari balik batu sebesar kerbau. Gadis berusia sekitar 10 tahun itu tidak bergerak sedikit pun. Matanya tak berkedip memandangi sosok tubuh yang tergeletak tidak bergerak-gerak lagi. Baru saja gadis itu akan keluar dari tempat persembunyiannya, mendadak orang berbaju merah itu muncul kembali. Entah dari mana datangnya, yang jelas kini sudah berada di samping mayat yang tergeletak di antara bebatuan. Hah, aku hampir lupa. Tanpa membuang-buang waktu lagi, digeledahnya seluruh tubuh lawannya yang sudah tergeletak jadi mayat. Tapi mendadak saja wajahnya jadi berubah, kemudian dia berdiri sambil bertolak pinggang. Sambil mendengus berat, ditendangnya mayat itu hingga menggelinding masuk ke dalam jurang berbatu yang tidak seberapa dalam. Setan keparat. Lelaki berbaju merah yang wajahnya cukup tampan itu memandang ke sekeliling. Sorot matanya terlihat memancarkan kekerasan. Pandangannya kemudian terpusat pada sebongkah batu besar.
di mana di situ terdapat seorang gadis kecil yang tengah bersembunyi. Ternyata kau bersembunyi di sana ya, tikus kecil. Dan belum lagi laki-laki berbaju merah dan bergambar cakar hitam pada punggungnya itu bergerak. Gadis kecil yang sejak tadi bersembunyi mendadak berlari cepat. Tentu saja lelaki berbaju merah itu jadi perang dan langsung melompat cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Tahu-tahu orang berbaju merah itu sudah berdiri menghadang di depan gadis kecil itu. Seketika wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kedua bola matanya membelalak lebar, tapi mendadak saja gadis kecil itu berdiri tegak bersikap menantang. Tak ada lagi gemetar ketakutan di tubuhnya, tidak ada lagi rona pucat membias di wajahnya yang polos. Bibirnya yang mungil malah terkatup rapat, matanya tidak berkedip menatap tajam laki-laki di depannya. Ingin lari kemana kau anak setan? Kau yang setan. Lelaki itu terhenyak mendengar bentakan yang begitu berani dari seorang gadis cilik. Tapi hanya sebentar terpana dan selanjutnya laki-laki itu sudah bergerak cepat hendak menerkam. Namun sungguh tak diduga, gadis cilik yang kelihatan polos itu mampu berkelit begitu manis. Selalu secepat mungkin dia berlari menuruni lereng bukit yang berbatu. Gerakan kakinya begitu lincah, seakan-akan sudah terbiasa di daerah berbatu terjal dan rapuh. Bocah setan, keparat! Tanpa membuang-buang waktu lagi, tubuhnya melesat cepat bagi kilat mengejar, dan sekejap saja sudah kembali menghadang. Kemudian tangannya mengibas cepat hendak menyambar tubuh kecil mungil itu. Namun lagi-lagi dia terjebak. Ternyata gadis itu bisa berkelit dengan manis. Hal ini membuat orang itu mengeram gusar. Mampus kau! Dengan kemarahan yang meluap dalam dada, orang itu melompat sambil melepaskan satu pukulan keras bertenaga dalam tinggi. Sungguh luar biasa akibatnya. Gadis kecil itu tidak mampu lagi berkelit, dan dengan telak dadanya terhantam pukulannya mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi itu. Tak dapat dihindari lagi, tubuh kecil itu terlontar jauh ke belakang. Satu jeritan melengking terdengar. Tubuh kecil itu meluruk deras masuk ke dalam jurang yang sangat besar dan dalam. Kenyataan ini membuat laki-laki berbaju merah itu terperanjat. Semula dia tidak bermaksud sampai sejauh itu dan hanya ingin melukai saja. Bergegas laki-laki itu memburu, namun tubuh kecil itu demikian deras meluruk ke dasar jurang yang dalam dan berbatu keras. Sial, kadal buduk! Seorang lelaki berbaju merah bergambar cakar hitam pada punggungnya mengumpat dan memaki habis-habisan. Diedarkan pandangannya ke sekeliling. Jurang ini memang besar dan dalam, sehingga cukup sukar untuk bisa melihat dasarnya dari atas. Tapi diyakini kalau gadis itu tadi meluncur dalam jurang ini, tapi sekarang setelah laki-laki itu berada di dasar jurang, tidak ada satupun mayat teronggok, apalagi mayat gadis kecil itu. Mustahil bisa hilang begitu saja. Ketika laki-laki itu mendongak ke atas, tampak matahari sudah cukup tinggi. Sinarnya yang hangat cukup untuk menerangi bibir jurang ini sehingga terlihat dari bawah. Dia begitu yakin kalau gadis kecil tadi jatuh dari bibir jurang di atasnya. Dan kalau demikian tentu mayatnya ada di tempat dia berdiri sekarang ini. Tapi di sini tidak ditemukan satu mayat pun. Kembali laki-laki berbaju merah itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Seketika kedua matanya menyipit begitu melihat salah satu tebing jurang. Ternyata di situ terdapat mulut gua kecil yang hampir tertutup sebongkah batu cadas hitam. Hanya sekali lesatan saja orang itu sudah mencapai mulut gua. Sebentar diamati keadaan gua itu, kemudian melangkah masuk dengan hati-hati. Agak berkerut juga keningnya begitu berada di dalam gua. Ternyata perut gua itu cukup besar dan nampaknya panjang sekali. Dengan sikap masih berhati-hati, kakinya melangkah menyusuri gua itu.
Semakin jauh masuk ke dalam, udara semakin lembab dan keadaannya juga bertambah gelap. Laki-laki berbaju merah itu harus berjalan dengan merapat ke dinding gua. Cukup sukar berjalan di dalam gelap pekat seperti ini. Gua ini sangat panjang dan berliku, tapi belum ada cabang satu pun yang ditemui. Gua ini seperti melingkar dan menanjak. Orang berbaju merah itu terus berjalan perlahan dan hati-hati sekali. Tapi mendadak langkahnya terhenti. Di depan sana terlihat seberkas cahaya yang menyemburat dari sebuah celah. Sebentar diamati keadaan, kemudian dengan sekali lesatan yang cepat dan ringan, dia sudah tiba di depan celah itu. Ternyata itu merupakan sebuah pintu yang tidak begitu besar, berbentuk garis memanjang. Cukup lebat semak belukar yang menutupi. Hati-hati sekali disibakkan semak itu. Sebentar diamati keadaan di luar. Hanya sebuah hutan yang tidak begitu rapat, ditumbuhi pohon-pohon kayu yang tidak beraturan letaknya. Laki-laki muda berbaju merah itu melompat keluar. Ringan sekali sepasang kakinya menjejak tanah yang tebal oleh daun kering. Kembali diedarkan pandangannya berkeliling, dan perhatiannya kini terpaku pada sebuah perkampungan yang berada tidak seberapa jauh dari tempat ini, yang ternyata adalah lereng sebelah utara Bukit Antang. Laki-laki muda berbaju merah itu mengayunkan kakinya menuju perkampungan yang kelihatannya tidak jauh. Tapi belum juga berjalan jauh, tiba-tiba saja bermunculan orang-orang bersenjata golok dan tombak. 10 orang itu langsung mengepung sambil menghunuskan senjata. Siapa kalian dan mengapa mengepungku? Jangan banyak tanya. Pergi kau dari kampung ini. Bentak salah seorang yang kelihatannya bertubuh kekar. Tangannya menggenggam sebilah golok besar yang salah satu matanya bergerigi. Hah? Aku tidak tahu siapa kalian. Apa? Cerewet. Serang! 10 orang itu langsung berlompatan menyerang demikian ganasnya. Laki-laki muda berbaju merah itu tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertanya. Terpaksa dia berlompatan, menghindari setiap serangan yang datang dari segala penjuru. Cukup repot juga karena tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk balas menyerang. Bahkan untuk mengambil napas saja rasanya tidak ada kesempatan lagi. Serangan-serangan itu datang bagai hujan, gencar dan sangat berbahaya. Kalian bersungguh-sungguh rupanya. Baik. Terima balasanku. Setelah melontarkan kata-kata, tubuhnya langsung melesat ke udara. Tepat ketika sebatang tombak mengibas ke arah kakinya, dengan menotok sedikit ujung tombak itu, dipinjam tenaganya untuk melesat. 2 kali tubuhnya berputar di udara, lalu meluruk deras sambil melontarkan 2 pukulan beruntun. 2 jeritan melengking terdengar, disusul ambruknya 2 orang pengeroyok itu, dan belum lagi hilang jeritan tadi kembali disusul jeritannya melengking tinggi. Sungguh cepat, luar biasa gerakan orang berbaju merah itu. Cepat dan tidak terduga. Sebentar saja 5 orang tergeletak tak bernyawa lagi. Melihat tingkat kepandaian lawan yang sangat tinggi, mereka yang masih hidup mencoba melarikan diri. Namun orang berbaju merah itu tidak membiarkannya. Langsung dilepaskan beberapa buah senjata kecil berbentuk bintang segi 8. Bintang berwarna merah itu meluncur deras mengajar mereka yang mencoba melarikan diri. Jeritan-jeritan melengking terdengar saling susul, kembali tubuh-tubuh bergelimpangan berlumuran darah. Sial. Rutuknya begitu melihat salah seorang berhasil melarikan diri. Orang yang memegang golok besar bergerigi itu demikian cepat berlari. Jelas ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya cukup tinggi, dan orang berbaju merah itu hanya bisa mengumpat. Kakinya menyepak salah satu mayat hingga terguling sejauh beberapa tombak. Kemudian kakinya melangkah cepat menuju perkampungan di kaki lereng Bukit Antang ini. Desa Antang memang tidak begitu besar, namun berpenduduk cukup padat juga.
Letak rumah-rumahnya hampir berhimpitan sehingga penduduknya tidak memiliki halaman yang cukup. Hanya sebuah alun-alun yang berada di tengah-tengah desa menjadi tempat bermain anak-anak. Tapi ternyata ada salah satu rumah yang paling besar dan memiliki halaman luas di sekelilingnya. Halaman itu dikelilingi pagar bambu yang tidak begitu tinggi, tapi nampaknya sebagian besar sudah rapuh dimakan rayap. Suasana di desa itu cukup tenang dan damai. Anak-anak bermain riang gembira di alun-alun yang berada di tengah-tengah desa. Alun-alun itu sering dijadikan tempat pertemuan dan segala macam kegiatan. Tiba-tiba ketenangan itu terusi ketika seorang lelaki memakai baju kotor dan penuh keringat berlari cepat menuju rumah yang paling besar. Rumah besar itu memang satu-satunya di desa Antang itu. Ki Bawong! Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan berotot itu berteriak-teriak sambil terus berlari cepat. Seluruh penduduk desa itu perhatiannya kontan tertumpah pada orang yang berlari sambil menghunuskan goloknya. Dan laki-laki itu terjatuh di anak tangga beranda di depan rumah besar. Seorang lelaki tua yang mengenakan baju putih panjang keluar dari dalam, bergegas dihampiri, dan dibantunya laki-laki muda itu berdiri. Segera dibawanya ke beranda. Joko Drio, ada apa? Celaka Ki, celaka. Minum dulu, tenangkan dirimu. Ki Bawong memberikan kendi yang langsung diterima Joko Diryo. Air dingin dari kendi itu seketika berpindah di tenggorokan Joko Diryo, sementara diatur jalan napasnya. Keringat masih bercucuran deras membasahi wajah dan tubuhnya. Ki Bawong memandangi penduduk yang tahu-tahu sudah berkumpul memadati halaman rumahnya. Tidak ada apa-apa, kalian bubar saja. Dengan wajah yang masih menyiratkan rasa penasaran dan keingintahuan, para penduduk itu meninggalkan rumah Ki Bawong. Tampak sekali dari sikap mereka yang begitu menghormati laki-laki tua itu. Ki Bawong kembali memandang Joko Diryo yang kelihatan sudah tenang kembali. Ceritakan apa yang terjadi. Dia Ki, Cakar Hitam itu datang ke sini. Siapa? Manusia setan itu Ki. Dia telah membunuh 9 orang teman-temanku di hutan lorong Maratua. Siapa manusia itu Joko Diryo? Bicaralah yang jelas. Dia Ki. Dia. Belum juga Joko Diryo bisa melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba saja terdengar tawa terbahak-bahak yang menggelegar. Ki Bawong membalikkan tubuhnya, entah dari mana datangnya. Tahu-tahu di tengah-tengah halaman rumahnya telah berdiri seorang pemuda mengenakan baju merah menyala. Sambil bertolak pinggang, sikapnya begitu menantang. Sementara Joko Diryo bergegas bangkit dan berlindung di balik punggung Ki Bawong, sedangkan laki-laki tua itu melangkah menuruni anak-anak tangga beranda rumahnya dan buru-buru berhenti setelah sampai di ujung anak tangga. Siapa Kisanak? Dan apa keperluannya datang ke desa Antang ini? Untuk apa kau tahu namaku, orang tua? Monyet jelek itu pasti sudah menceritakan yang buruk-buruk tentang diriku. Dengus laki-laki berbaju merah itu seraya menuding Joko Diryo yang dituding semakin bertambah pucat wajahnya. Namun sebentar kemudian berubah memerah. Sementara Ki Bawong masih kelihatan tenang dengan senyuman tersungging di bibirnya yang hampir tertutup kumis putih panjang. Pada saat itu entah dari mana datangnya, tahu-tahu di sekitar halaman rumah Ki Bawong sudah dikelilingi laki-laki tua dan muda bersenjata beraneka ragam. Penyambutan yang meriah. Mereka hanya tertarik atas kedatangan Kisanak yang begitu tiba-tiba. Bagus juga, aku senang mendapatkan sambutan seperti ini. Dan itu berarti lebih banyak mempunyai kesempatan melatih ilmuku. Kisanak, apa sebenarnya tujuanmu datang ke desa kami ini? Aku datang ingin mengambil gadis kecilku. Gadis kecil? Desa ini memang banyak gadis kecilnya, tapi mereka sudah memiliki orang tua dan saudara.
Gadis kecil mana yang dimaksud Kisanak? Percuma saja bersandiwara orang tua. Di sekitar Bukit Tantang ini hanya ada satu desa yang terdekat. Cepat serahkan dia padaku. Aku tidak mengerti gadis mana yang kau inginkan, Kisanak. Tua bangka bodoh. Kau mulai kurang ajar, anak muda. Rupanya kau kurang diberi pelajaran tata krama untuk menghadapi orang tua. Aku ingin kau memberiku sedikit tata krama itu, orang tua. Kau terlalu angkuh, anak muda. Ingat, kau tidak bisa mengukur tingginya gunung dan dalamnya lautan. Banyak omong, terimalah seranganku ini, tua bangka keparat. Pemuda berbaju merah bergambar cakar hitam pada punggungnya itu langsung melompat menyerang, menggunakan ilmu bela diri yang cepat luar biasa. Sedangkan Ki Bawung menghadapinya dengan gerakan yang manis sekali. Tubuhnya digerak-gerakan bagi seekor belut, begitu licin dan sukar untuk didekati. Pertarungan antara Ki Bawung melawan pemuda berbaju merah yang tidak dikenal itu berlangsung sengit. Masing-masing mengeluarkan ilmu bela diri yang cepat dan sangat berbahaya. Tidak terasa sudah dikeluarkan lebih dari 20 jurus, namun belum ada seorang pun yang kelihatan terdesak. Mereka sama-sama tangguh dan berkepandaian tinggi. Jurus demi jurus berlalu cepat dan pertarungan terus berlangsung sengit. Semua orang yang berada di pinggir halaman rumah yang luas itu hanya bisa menonton sambil menahan napas. Mereka semua berharap agar Ki Bawung dapat memenangkan pertarungan dan mengusir pemuda edan itu. Di antara para penduduk yang tengah menonton terlihat seorang pemuda berambut panjang sebatas bahu berada di bawah pohon kemuning. Pemuda berbaju putih itu tanpa berkedip mengamati jalannya pertarungan. Sedikit pun tidak didengarkan celotehan beberapa orang yang berada di dekatnya. Perhatian pemuda itu beralih ke arah jendela rumah yang terbuka. Di sana terlihat seorang gadis muda mengenakan baju biru langit yang tidak berkedip menyaksikan pertarungan. Wajahnya kelihatan begitu tegang, demikian pula wanita setengah baya yang berada di sebelahnya. Wajahnya juga kelihatan tegang dan pucat. Sementara pertarungan masih terus berlangsung sengit, bahkan kini dua orang yang bertarung itu sama-sama mengeluarkan ilmu andalan. Bukan hanya teriakan yang terdengar, tapi juga deru angin dari lontaran pukulan serta ledakan keras. Setiap kali tangan beradu, terdengar suara ledakan dahsyat jelas. Pertarungan mereka menggunakan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Tiba-tiba saja pemuda berbaju merah itu melesat ke atas agak belakang. Tubuhnya berputar 2 kali, lalu cepat sekali dikibaskan tangan kanannya. 3 buah benda berbentuk bintang berwarna merah meluncur deras ke arah Ki Bawung. Curang! Cepat sekali laki-laki tua itu berjumpalitan menghindari terjangan senjata berbentuk bintang itu. Tapi pada saat sibuk menghindari serangan itu, mendadak saja pemuda berbaju merah itu meluruk sambil melontarkan satu pukulan keras yang mengandung tenaga dalam tinggi ke arahnya. Ki Bawung tidak sempat lagi mengelak dan Ki Bawung pun melegup pendek. Pukulan bertenaga dalam itu tepat menghantam dadanya. Seketika itu juga Ki Bawung terlontar ke belakang sejauh 3 batang tombak. Namun cepat berlompat berdiri, tampak kedua kakinya bergetar dan tubuhnya limbung, dari sudut bibirnya mengucur darah kental. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak sambil berdiri angkuh. Tangannya bertolak pinggang, bersikap penuh kemenangan. Ki Bawung menyemburkan ludahnya yang bercampur darah. Tidak ada yang bisa menandingi pendekar cakar hitam. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menjadi terpana. Sungguh tak disangka kalau Ki Bawung dapat ditaklukkan oleh pemuda asing berbaju merah yang mengaku bernama pendekar cakar hitam itu. Tidak ada seorang pun yang berani membuka suara, bahkan perlahan-lahan mereka bergerak mundur. Ayo, siapa yang berani menantangku, maju! Mendengar tantangan itu, para penduduk yang berada di sekeliling halaman rumah Ki Bawung kontan berlarian meninggalkan tempat itu.
Seketika hati mereka ciut menyaksikan orang yang selalu dihormati dan ditakuti dapat ditundukkan. Hanya Ki Bawung yang memiliki kepandaian tinggi di desa Antang ini. Dan itu disadari betul oleh seluruh penduduk desa ini. Meski mereka keroyokan sekalipun, tidak akan mampu menandingi pemuda yang mengalahkan Ki Bawung itu. Pendekar Cakar Hitam tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan melihat orang-orang di sekelilingnya lari terbirit-birit. Sementara itu Ki Bawung tengah berusaha mengurangi rasa sakit pada dada dengan mengerahkan hawa murni dari pusat tubuhnya. Sedangkan pemuda berbaju merah itu sudah bersiap-siap hendak menyerang kembali, tidak dipedulikan lagi keadaan lawannya yang sudah tak berdaya. Dan kini tengah menyembuhkan diri dari luka dalam di dadanya. Kematianmu sudah dekat, Tua Bangka. Dengan jari-jari tangan mengembang kaku, pemuda berbaju merah itu melompat menerjang Ki Bawung kembali. Tampak jari-jari tangan pemuda itu berubah berwarna hitam. Awas, Ki! Buru-buru Ki Bawung membanting dirinya ke tanah, lalu bergulingan beberapa kali sebelum melompat bangkit berdiri. Serangan Cakar Hitam hanya menghantam sebatang pohon beringin yang berdiri di tengah-tengah halaman. Sungguh dahsyat pukulan Cakar Hitam. Beringin yang begitu besar kontan roboh seketika. Dan yang lebih menakjubkan lagi, beringin itu seperti hangus terbakar. Daun-daunnya kering berguguran, dan seluruh batangnya menghitam jadi arang. Sepasang bola mata merah menatap tajam Joko Diryo yang berada tidak jauh dari tangga beranda depan rumah. Sedangkan Joko Diryo jadi bergetar hatinya lalu perlahan bergerak ke samping. Sambil berteriak keras, pemuda baju merah itu mengibaskan tangan kanannya ke arah Joko Diryo. Maka meluncurlah 3 buah bintang merah segi 8 ke arah tubuh Joko Diryo. Laki-laki bertubuh tinggi tegap itu menjadi terpana disertai belalakan mata yang lebar. Namun belum juga serangan itu sampai pada sasaran. Mendadak saja 3 buah bintang merah itu langsung rontok jatuh ke tanah tepat di ujung kaki Joko Diryo. Bukan hanya Joko Diryo yang keheranan, bahkan pemuda baju merah serta Ki Bawung menjadi mendelik hampir tak percaya dengan apa yang terjadi barusan. 3 senjata itu rontok pada saat hampir menembus tubuh Joko Diryo. Setan alas! Perhatian pemuda berbaju merah dengan gambar cakar hitam pada bagian punggungnya itu langsung terpusat ke arah sebuah pohon kemuning. Di bawahnya nampak seorang pemuda berbaju rompi putih dengan gagang keris berbentuk kepala ular menyembul dari balik punggungnya. Ki Bawung dan Joko Diryo juga menatap pemuda itu. Sepertinya mereka begitu yakin kalau pemuda itulah yang telah menggagalkan serangan si Cakar Hitam. Rupanya di sini banyak monyet keparat yang bisanya cuma main belakang. Kata-kata itu jelas ditunjukkan untuk pemuda berbaju putih yang tetap kelihatan tenang di bawah pohon kemuning. Sementara itu Joko Diryo sudah menggeser kakinya mendekati Ki Bawung. Sedangkan dari dalam rumah terlihat 2 orang wanita muncul, seorang masih muda, sedangkan seorang lagi sudah berusia separuh abad. Mereka berdiri saja di ambang pintu depan. Saat itu Joko Diryo sudah berada di samping Ki Bawung. Tiba-tiba Cakar Hitam berseru keras dan seketika itu juga melesat ke arah beranda depan. Begitu cepat lompatannya hingga sukar untuk cepat dihindari. Namun pada saat yang sama melesat sebuah bayangan putih memotong laju lesatan Cakar Hitam. Cakar Hitam melentingkan tubuhnya ke belakang lalu berputar 2 kali sebelum menjejakkan kakinya dengan manis di tanah. Pemuda itu melirik ke arah pohon kemuning. Tapi tidak ada lagi pemuda berbaju putih di sana. Dan saat menoleh ke arah beranda, terlihat pemuda itu telah duduk di tangga beranda depan rumah Ki Bawung. Setan alas! Pemuda berbaju merah itu merasa dirinya dipermainkan. Kegeramannya jadi tidak bisa ditahan lagi. Digeser kakinya ke kanan beberapa tindak. Tatapan matanya begitu tajam menusuk ke arah pemuda berbaju putih yang masih tetap duduk seperti tidak memperdulikannya. Bahkan malah asik menggigit-gigit sebatang ranting kering di sudut bibirnya. Mampus kau! Mendadak Cakar Hitam menghentakkan kedua tangannya ke depan.
Dari telapak tangannya meluncur secercah cahaya merah. Sinar merah itu terus meluruk deras ke arah pemuda berbaju rompi putih itu. Ledakan dahsyat seketika terdengar saat sinar merah itu menghantam tangga beranda. Tidak ada seorang pun yang melihat kalau pemuda berbaju putih itu berusaha menghindar. Semua pasti menyangka kalau pemuda itu pasti hancur berkeping-keping bersama anak tangga yang berantakan dan tanah yang berlubang cukup besar. Tapi semua mata jadi membeliak pada anak tangga lainnya. Terlihat pemuda berbaju putih itu masih tetap duduk tenang. Debu dan asap yang mengepul tebal memang menghalangi pandangan untuk beberapa saat. Namun setelah semuanya memudar, baru terlihat jelas kalau pemuda itu tidak mengalami luka satupun. Bahkan kelihatannya begitu tenang dengan sikap seperti semula. Duduk pada anak tangga di atasnya. Monyet bodoh. Siapa dia, Ki? Entahlah, aku baru melihatnya. Kelihatannya bukan pemuda desa ini, Ki. Sementara itu Cakar Hitam sudah kembali bersiap-siap hendak menyerang. Digerak-gerakannya kedua tangan di depan dada, kedua kakinya dipentang lebar ke samping, dan lututnya agak sedikit tertekuk. Pandangan matanya tajam, menusuk langsung ke arah pemuda berbaju putih yang masih tetap duduk di anak tangga. Satu ledakan dahsyat kembali menggelegar ketika sinar merah meluruk bagai kilat, menghantam anak tangga yang diduduki pemuda berbaju putih itu. 3 leret sinar merah menghantam berturut-turut, membuat seluruh tangga beranda depan itu hancur berantakan. Bangunan yang cukup besar dan tersusun dari belahan papan itu menjadi bergetar hebat. Debu mengepul tebal bercampur asap kemerahan menghalangi pandangan mata. Ki Baung dan Joko Diri yang menahan napas disertai pandangan tidak berkedip ke arah beranda depan rumah itu. Sedangkan Cakar Hitam berdiri tegak bersikap penuh waspada. Wajahnya memerah dan rahangnya terkatup rapat. Sedikit demi sedikit debu dan asap yang berkepul mulai memudar dan di sana tidak lagi terlihat seorang pun. Bahkan 2 wanita yang tadi berada di ambang pintu tidak terlihat lagi. Kedua wanita itu sudah masuk ke dalam saat Cakar Hitam melakukan serangan hendak menerkam mereka, dan berhasil digagalkan pemuda berbaju putih, yang kini pemuda itu juga tidak tampak lagi. Cakar Hitam tertawa terbahak-bahak. Dugaannya serangan kali ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Memang terlalu sukar untuk menghindari serangan beruntun dan dahsyat itu. Hanya keajaiban saja yang bisa menyelamatkan pemuda berbaju putih itu. Tapi mendadak saja tawa Cakar Hitam berhenti. Tiba-tiba dari atas atap rumah Ki Baung meluruk turun pemuda berbaju putih. Sungguh ringan gerakannya sehingga tidak menimbulkan suara sedikit pun saat kakinya mendarat sekitar 3 batang tombak di depan Cakar Hitam. Pemuda berbaju merah itu sampai terlonjak kaget dan melompat mundur 3 langkah. Wajahnya langsung menyemburat merah dan gerahamnya bergemeletuk menahan amarah yang meluap dalam dada. Keparat. Sudah cukup kau pamerkan ilmu murahan itu padaku. Kisanak, pergilah sebelum aku menjatuhkan tangan padamu. Kau yang harus menjauh dari hadapanku. Dengar Kisanak, aku tahu apa yang kau cari. Gadis kecil itu tidak ada di sini, dan kau salah sangka karena mereka tidak menyembunyikannya. Kau pikir aku bodoh? Aku bukan bocah kecil yang bisa dikibuli. Tidak ada yang membohongimu Kisanak. Lagamu memuakan. Kesabaranku ada batasnya Kisanak, dan kesabaranku sudah habis kedal buduk. Rupanya aku terpaksa harus memaksamu keluar dari desa ini. Setelah berkata demikian, pemuda berbaju rompi putih itu langsung melompat menyerang menggunakan jurus-jurus pendek yang sangat cepat. Hal ini membuat iblis cakar naga agak kelebatan sesaat, namun dengan cepat bisa menguasai keadaan. Pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi. Tampak sekali kalau pemuda berbaju rompi putih itu hanya berusaha agar orang berbaju merah itu agak menyingkir dari desa ini. Serangan-serangannya memang sangat berbahaya.
Namun sama sekali tidak diarahkan pada sasaran yang tepat. Beberapa kali Cakar Hitam harus menerima pukulan, namun tidak merasakan akibat apa-apa dari pukulan itu. Dan Cakar Hitam tahu kalau lawannya ini tidak mengerahkan tenaga dalam pada setiap serangan-serangannya. Walaupun demikian agak kerepotan juga, bahkan sukar baginya untuk menempatkan satu pukulan saja. Gerakan-gerakan tubuh pemuda berbaju putih itu sukar untuk ditebak. Bahkan sepertinya hanya gerakan-gerakan biasa saja yang begitu lamban dan tidak beraturan. Kadang-kadang tubuhnya terlalu miring ke kanan atau ke kiri dan juga terlalu membungkuk. Malah terkadang hampir jatuh. Juga gerakan kakinya terasa begitu lamban, namun sangat ringan dan sulit ditebak arahnya. Dan jurus apa yang dipakainya? Cakar Hitam berusaha untuk mendesak dengan meningkatkan pola serangannya. Bahkan dikerahkan seluruh tenaga dalamnya setiap kali melontarkan pukulan. Terdengar suara angin menderu, namun pemuda berbaju putih itu belum juga merubah gerakan-gerakannya. Setan alas! Cakar Hitam seperti kehilangan akal menghadapi jurus aneh dari lawannya kali ini. Sungguh sulit baginya mendaratkan satu pukulan saja. Setiap kali pukulan yang dilepaskannya hampir mencapai sasaran. Entah bagaimana menjadi meleset hanya sedikit saja. Hal ini membuatnya semakin geram, bahkan mungkin bisa gila kalau begini terus. Tiba-tiba saja Cakar Hitam melompat mundur sejauh 2 batang tombak lebih, dan secepat kilat dikibaskan tangan kanannya beberapa kali. Bintang-bintang berwarna merah segi 8 meluncur deras sebagai hujan ke arah pemuda berbaju putih itu. Namun hanya dengan meliuk-liukan tubuhnya serta menggeser kakinya ke kiri dan ke kanan. Serbuan bintang merah segi 8 itu berhasil dihindari pemuda berbaju putih itu. Laki-laki muda berbaju merah dan bergambar cakar hitam pada punggungnya itu segera merubah pola serangan. Dia berlompatan cepat memutari tubuh lawan sambil melontarkan bintang-bintang merah dengan cepat. Sungguh luar biasa, bintang-bintang itu berhamburan dari segala arah. Dan pemuda berbaju putih itu terpaksa berjumpalitan menghindarinya. Namun tidak lama hal itu terjadi karena tiba-tiba saja pemuda berbaju putih itu berteriak keras. Seketika tubuhnya berputar cepat bagai gasing sambil merentangkan lebar kedua tangannya ke samping. Seketika itu juga entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja bertiup angin kencang bagi terjadi topan. Maka bintang-bintang merah itu kontan berguguran, bahkan berterbangan tersapu angin. Mendadak pemuda berbaju rompi putih itu berhenti berputar. Bagai kilat dihentakkan kedua tangannya ke arah Cakar Hitam. Satu hembusan angin yang sangat kuat menghantam tubuh Cakar Hitam yang tidak sempat menghindar lagi. Dia begitu terpana karena serangannya berguguran. Cakar Hitam terpeki keras agak tertahan. Tubuhnya terlontar jauh ke belakang, lalu menghantam sebuah pohon besar hingga hancur berantakan. Namun dia cepat melompat bangkit berdiri, tapi belum juga tubuhnya seimbang. Pemuda berbaju putih itu sudah menerjang sambil melepaskan 2 pukulan beruntun. Cakar Hitam tidak bisa mengelak lagi. Kembali tubuhnya terlontar ke belakang begitu 2 pukulan beruntun menghantam dada dan perut. Cakar Hitam memuntahkan darah kental dari mulutnya dan sambil terhuyung-huyung berusaha bangkit berdiri. Seluruh rongga dadanya terasa sesak dan perutnya mual bukan main. Saat itu dirasakan seperti tengah terbang ke akhirat. Pandangan matanya jadi mengabur berkunang-kunang. Digeleng-gelengkan kepalanya berusaha untuk menghilangkan pening yang menyerang kepalanya akibat mual yang tidak tertahankan. Kali ini kau boleh menang, monyet keparat. Setelah berkata demikian, Cakar Hitam melesat pergi cepat sekali lesatannya. Walau dalam keadaan terluka masih juga mampu dikerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Dalam sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Ki Bawung dan Joko Diryo bergegas menghampiri pemuda berbaju putih yang sudah akan melangkah pergi. Terpaksa diurungkan langkahnya karena Ki Bawung dan Joko Diryo sudah lebih dulu menghadang di depan.
Kisanak, aku mohon jangan pergi dulu. Pemuda berbaju putih itu menggumam tidak jelas. Aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan Kisanak. Jika tidak keberatan, singgahlah sebentar. Sebenarnya aku masih harus melanjutkan perjalanan. Tapi baiklah. Terima kasih, mari Kisanak. Ki Bawung begitu bergembira karena pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya bersedia menerima undangan untuk singgah. Mereka kemudian berjalan menghampiri rumah yang tangga berandanya hancur berantakan digempur si Cakar Hitam. Tampak dari tiap jendela rumah penduduk desa Antang bersembulan kepala-kepala yang hendak melihat pemuda yang telah menyelamatkan desa ini dari kehancuran. Ki Bawung duduk bersila di ruang depan rumahnya. Di belakangnya duduk istri dan anak gadisnya. Sedangkan di sebelah kanan duduk Joko Diryo. Di depan mereka bersila seorang pemuda berwajah tampan dan berambut gondrong sebatas bahu. Pemuda itu mengenakan baju putih tanpa lengan, keris dengan gagang kepala ular yang sebelumnya menyembul dari balik punggungnya sudah tak nampak. Ki Bawung dan Joko Diryo tidak menyadari hal tersebut. Jadi Ki Bawung sendiri tidak tahu siapa dia dan maksud kedatangannya. Sama sekali aku tidak tahu, Nak Sanjaya. Mereka memang sudah saling memperkenalkan diri satu sama lain dan sudah cukup lama memperbincangkan peristiwa yang tadi terjadi di halaman depan rumah ini. Pemuda berbaju putih itu memang tidak lain adalah Sanjaya Dirgantara, anak dari Tra bangsawan Dirgantara yang sudah dianggap musnah oleh kebanyakan orang. Keberadaannya di desa Antang ini memang secara kebetulan saja. Apakah Nak Sanjaya juga tidak tahu siapa dia? Tidak. Tapi mengapa Nak Sanjaya mengatakan kalau gadis kecil yang dicarinya tidak berada di sini? Apakah Nak Sanjaya mengetahui di mana gadis kecil yang dicarinya? Agaknya Sanjaya tidak langsung memberitahu Ki Bawung kalau dirinya sebenarnya juga mencari anak gadis yang ia temui di kedai beberapa waktu lalu. Sanjaya penasaran mengapa anak gadis berusia 10 tahun itu sampai diincar orang-orang ilmu hitam seperti yang ia hadapi di kedai itu. Dirinya juga sempat bertanya pada orang-orang itu, namun tidak banyak informasi yang Sanjaya dapatkan. Yang pasti mereka ingin membawa anak gadis berusia 10 tahun yang dirinya temui di kedai ayam ingkung untuk dijadikan tumbal persembahan. Sanjaya tak tahu pasti alasan dibalik semua itu. Insting Sanjaya berkata kalau dirinya tidak bisa membiarkan anak itu jatuh ke tangan komplotan pengguna ilmu hitam yang ditemuinya. Akhirnya pemuda itu mengikuti kemana arah anak gadis dan pamannya itu pergi. Ketika melintasi area perbukitan Antang, tiba-tiba saja Sanjaya merasakan ledakan tenaga dalam dari Cakar Hitam. Karena penasaran, pemuda itu memutuskan untuk menghampirinya sampai akhirnya tiba di desa Antang ini. Dan benar saja orang yang sedang bertarung itu adalah Ki Bawung dan Cakar Hitam. Aku tadi hanya bersiasat saja, Ki. Sebenarnya aku sendiri tidak tahu persis permasalahannya. Tapi aku hanya mendengar saat dia menyebut-nyebut gadis kecil. Dia memang menyebut-nyebut gadis kecil yang dicarinya di sini. Tapi siapa gadis kecil yang dicarinya? Mungkin Ayu Nerang, Ayah. Ya mungkin juga. Beberapa saat kemudian suasana menjadi hening. Sedangkan kepala Sanjaya tertunduk menekuni tikar pandan yang menjadi alas duduknya. Demikian pula Ki Bawung yang seperti tengah berpikir keras. Kemunculan orang yang mengaku bernama Cakar Hitam siang tadi memang membuat gempar seluruh penduduk desa Antang ini. Bahkan sekarang menjadi bahan pemikiran serius dari orang-orang yang tadi sempat bertarung dengannya. Kemunculannya tiba-tiba dan terasa aneh. Alasannya dikemukakannya pun terasa aneh. Cakar Hitam mencari seorang gadis kecil, padahal gadis kecil itu tidak ada di sini.
Dan semua orang tidak ada yang tahu siapa gadis kecil yang dicarinya itu. Hanya dugaan-dugaan saja yang muncul di benak mereka semua. Joko Diryo, ada apa Ki? Kau yang pertama kali bertemu dengannya. Bagaimana dia sampai bisa menanyakan kalau gadis kecil yang dicarinya ada di sini? Aku tidak tahu Ki. Dia muncul dari dalam gua lorong Maruta. Seperti yang Ki Bawung perintahkan, jika ada orang yang keluar dari gua lorong Maruta harus dibunuh. Kami semua melaksanakan perintah itu Ki. Tapi akibatnya 9 orang temanku malah tewas. Lorong Maruta? Benar Den Sanjaya. Kau seperti terkejut mendengarnya, Nak Sanjaya. Tidak, hanya saja aku seperti pernah mendengar nama itu. Apakah dekat dari tempat ini? Tidak seberapa jauh. Mengapa Ki Bawung memberi perintah untuk membunuh siapa saja yang keluar dari lorong Maruta, Ki? Perintah itu sudah lama ada, Nak Sanjaya. Mungkin sudah lebih 10 tahun dan kami selalu menjaganya, baik siang maupun malam. Kau yang memerintahkan itu, Ki? Bukan. Kepala desa yang terdahululah yang memerintahkannya. Aku hanya meneruskan amanatnya saja. Semua itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman desa Antang. Kenapa bisa begitu? Ceritanya sangat panjang, Nak Sanjaya. Tapi apakah kau bukan pendatang dari lorong Maruta? Tidak. Aku datang melewati sungai sebelah utara desa Antang ini, Ki. Dari desa Muara. Benar. Apakah kau datang ke sini karena diutus Ki Randung, kepala desa Muara itu? Sanjaya tidak menjawab dan hanya tersenyum saja, menunggu setiap kata yang akan dikatakan Ki Bawung. Sejak tadi Sanjaya merasa kalau Ki Bawung seperti menyembunyikan sesuatu. Pemuda itu menyadari dari gelagat perkataannya yang tanpa ragu untuk berbicara. Syukurlah kalau kau memang utusan dari desa Muara. Sudah lama sekali aku meminta seorang murid utama dari Padepokan Muara. Rupanya permohonanku dikabulkan juga. Sanjaya hanya diam saja. Dia merasa kalau di desa Antang ini juga tengah terjadi sesuatu. Padahal sama sekali Sanjaya itu tidak mengenal Ki Randung yang menjadi kepala desa Muara itu. Dan yang lebih penting lagi, Sanjaya bukan berasal dari Padepokan Muara. Sanjaya memang mengetahui kalau di desa Muara ada sebuah padepokan yang cukup besar dan sangat terkenal karena sering menciptakan pendekar tangguh berkepandaian tinggi. Sanjaya sendiri hanya beberapa hari saja berada di desa itu, karena tujuannya tidak berada di desa tersebut. Setelah pertarungan besar dengan Panji Wangsawengi, Sanjaya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, menuntaskan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Dirgantara. Bengawan Pasopati, pemimpin Padepokan Trate Putih bersama para sekutunya sudah mengungsikan diri ke wilayah kerajaan Astana Karang. Sebelumnya Bengawan Pasopati menyuruh Sanjaya untuk tetap tinggal, akan tetapi Sanjaya menolaknya. Pemimpin Padepokan Trate Putih itu tidak memaksanya. Agaknya Bengawan Pasopati sadar beban yang ditanggung Sanjaya sangatlah besar. Setidaknya orang tua itu ingin membantunya meski hanya memberinya informasi. Sanjaya mendapatkan informasi kalau dirinya ingin meruntuhkan ke-9 bangsawan yang bersekutu dengan kerajaan Indraloka. Pemuda itu harus meruntuhkan kaki tangan mereka terlebih dahulu. Sebab sumber kekuatan para Ingon dari ke-9 bangsawan itu adalah nyawa manusia, dan mereka memiliki kaki tangan yang ditugaskan untuk mencarikan tumbal bagi para bangsawan. Sama seperti Panji Wangsawengi yang sudah mereka kalahkan.
dengan tidak adanya nyawa yang diberikan sebagai tumbal, itu akan mempermudah Sanjaya untuk mengalahkan para terabangsawan yang bersekutu dengan kerajaan Indraloka. Cakramanggala, Ingon penjaga Trah Dirgantara, juga menyetujui siasat tersebut. Sanjaya tidak bisa menganggap remeh para terabangsawan dan para Ingon mereka. Untuk itu dirinya ingin mencari tempat-tempat keberadaan orang-orang kaki tangan terabangsawan yang ditugaskan untuk mencari tumbal. Hingga akhirnya pertemuannya dengan anak gadis dan pamannya di kedai ayam ingkung. Sanjaya itu tidak ingin mengecewakan Ki Bawung yang nampaknya begitu gembira karena mengira Sanjaya utusan dari desa Muara. Memang seorang pendekar dari Padepokan Muara yang sudah lama dinantikannya. Dan ini tentu dapat menguntungkan karena Sanjaya mempunyai beberapa tanda tanya begitu mendengar Ki Bawung memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang keluar dari dalam gua lorong Maruta. Nah Sanjaya, kau diutus ke sini tentu gurumu sudah menceritakan perihal desa Antang ini. Tidak, Ki. Juga tentang gua lorong Maruta. Sanjaya menggelengkan kepala. Mengapa mereka begitu ceroboh? Seharusnya memberitahukan lebih dahulu padamu. Atau mungkin mereka berharap agar aku yang menceritakan semuanya. Sanjaya tersenyum dan memang ini kesempatannya dinantikannya. Dengan begitu, bisa didapatkan keterangan perihal anak gadis itu dan gua lorong Maruta. Mereka kini jadi melupakan Cakar Hitam dan Ki Bawung mulai menceritakan mengapa kepala desa yang terdahulu memerintahkan untuk mengenyahkan siapa saja yang keluar dari dalam gua lorong Maruta. Sedangkan Sanjaya mendengarkan penuh perhatian, disimaknya setiap kata yang terucap dari bibir Ki Bawung. Desa Antang adalah desa terpencil yang dilindungi oleh tebing-tebing tinggi dan tabir gaib. Sengaja kepala desa yang dulu mengorbankan diri dengan nyawanya hanya untuk membuat tabir itu. Selama masih ada tabir gaib, hanya lorong Maruta akses satu-satunya untuk memasuki desa. Tabir? Untuk apa, Ki? Di seberang lorong Maruta terdapat sebuah desa yang menjadi tempat tinggal para kaum terkutuk. Sanjaya mengerutkan alis. Nama itu pastinya bersangkutan dengan para pengguna ilmu hitam. Kelompok mereka disebut sebagai kaum pemuja setan. Untuk itu kepala desa yang dulu memerintahkan siapapun yang datang melalui lorong Maruta harus dihabisi. Jadi lorong Maruta itu akses satu-satunya untuk menembus tabir gaib di desa ini. Benar, Nak Sanjaya. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang bisa menembus tabir gaib itu. Sedangkan orang-orang yang penuh dengan kejahatan hanya bisa melalui lorong Maruta. Memangnya apa yang sudah diperbuat kaum pemuja setan itu, Ki? Sampai-sampai desa Antang ini sangat berhati-hati pada mereka. Semua itu dilakukan demi melindungi warga desa dari para pencari tumbal itu. Pencari tumbal? Benar, Nak Sanjaya. Kaum pemuja setan itu adalah kelompok dari pemuja Butorekso, salah satu Ingon penjaga dari Trajatayu.